Oke, jadi hari ini banyak banget pertanyaannya, ada 130-an lebih pertanyaannya. Jadi aku pengen jawab based on aku kelompokin gitu ya, biar 1 jamnya cukup gitu. Jadi kalau aku lihat banyak pertanyaannya tuh bisa dibagi jadi beberapa topik gitu. Jadi yang pertama adalah batik. Asal mulanya apa sih gitu ya, kayak asal, terus nama, kenapa kok aneh gitu kali ya batik, dan yang membedakan batik apa dari brand lain. Terus yang kedua tentang entrepreneurship. Terus yang ketiga balancing life CEO with me as a mom gitu ya, as a wife. Terus yang keempat bagaimana secara bisnis tuh kita ngadepin tantangan-tantangan during this pandemic gitu. Jadi aku akan jawab beberapa pertanyaan sesuai dengan per kategori ini. Oke? Oh, terima kasih. Aku lihat ada beberapa pertanyaan yang di Mei juga ulang tahun, so selamat ulang tahun bagi semua yang ulang tahun di bulan Mei. Happy birthday to all of us, oke? Oke, jadi aku mulai dengan pertanyaan pertama ya. Jadi please share dong bagaimana story merintis batik dari nol hingga sebesar sekarang yang notabene cabangnya ada di mana-mana. Kalau nggak salah berawal dari store Solo. Itu pertanyaan dari Moisudien. Nah, terus ada dari B_DE_ER dia nanyakan apa yang melatar belakangi pemilihan nama batik dan apa yang membuat saya memutuskan harus sukses dan survive dengan brand batik. Terus yang ketiga ini ada dari Tio Sariwati 20, batik jadi brand tersendiri terutama bahan dan coraknya tuh nggak ada yang menyamai. Ya, apakah semua produksi sendiri, dikerjakan sendiri? Terus ada pertanyaan @mah_runi, bagaimana cara batik membuat pelanggan tetap setia menjadi pelanggan batik? Terus batik sekarang kan udah berkembang pesat gitu ya, banyak diminati ke kalangan anak muda. Terus ada dari Vikaris Jatmiko, mengapa memilih batik, produk batik gitu ya. Terus jadi ada banyak pertanyaan, aku singkat jadi satu aja. Jadi bagi yang nggak tahu, batik sendiri berasal dari the ibu perusahaannya gitu ya, induk perusahaannya itu adalah dari PT Danliris. Jadi PT Danliris sudah sebenarnya berdiri dari tahun 74. Kita membuat dari benang, anyam, celup, printing, juga garment. Nah, cuman kebanyakan garment kita saat itu 100% ekspor gitu. Nah, jadi memang selalu menjadi bahan pemikiran kami gimana kita bisa masuk domestik juga gitu. Jadi kita sudah ekspor untuk brand-brand terkenal kayak Tommy Hilfiger waktu itu, Calvin Klein, DKNY. Jadi banyak sekali brand-brand yang brand-brand terkenal yang dimana kami sudah produce gitu. Nah, jadi waktu itu kita punya tantangan kalau kita bisa membuat sebenarnya baju-baju yang export quality, kenapa nggak sih kita membuat untuk lokal gitu ya. Jadi kita pengen orang juga bagus dong pakai di itu, tapi juga brandnya brand Indonesia. Nah, cuman waktu itu kita berdiskusi, terutama juga saya diskusi dengan ibu saya, dengan my directors, dan apa sih yang sebenarnya membuat Danliris tuh akar dari PT Danliris. Nah, akar PT Danliris itu, nama Danliris itu sebenarnya dari corak batik gitu. Dan dulu awalnya PT Danliris dibangun sebenarnya untuk mensupport industri batik. Jadi makanya waktu itu kita mari kita membuat brand batik gitu. Nah, cuman waktu itu terus terang saya tuh nggak suka banget terus terang pakai batik yang dulu gitu ada gitu. Saya tuh nggak terlalu suka. Kenapa? Karena menurut saya coraknya itu terlalu kuno, atau ya ini preference saya ya, jadi saya nggak terlalu suka. Terus warnanya itu aja, gelap gitu ya, terus kayak berat, bahannya juga kurang enak di badan. Jadi waktu itu saya bilang dengan my director, saya bilang sama ibu saya, tapi saya tuh nggak suka batik gimana ya gitu. Terus
Dan ibu saya waktu itu juga menantang saya, why don't you make it your own gitu loh. Kamu sebagai anak muda nggak boleh cuman komplain-komplain, tapi why don't you create something new, why don't you be creative gitu. Jadi jangan cuman komplain-komplain gitu, but be creative. Jadi jangan tukang kritik, tapi jadilah orang yang berkreasi. Nah waktu itu ya, oke. Jadi itu tantangan saya di awal waktu buat batik. Nah kenapa sih namanya BATEEQ gitu? Jadi waktu saya mengolah ini ya, jadi kayak memikirkan nama batik gitu, terus saya pengen apa sih batik gitu. Jadi waktu itu saya mikir, I want to make a batik with a tweak. Jadi kayak ada, what is tweak ya, dalam bahasa Indonesianya ada perubahan-perubahan sedikit gitu ya, kayak apa yang saya beri sentuhan gitu. Jadi waktu saya memikirkan batik with a tweak, terus kemudian saya ngeliat dictionary, jadi batik itu kalau kalian buka dictionary-nya, itu dia biasanya kasih pelafalannya, itu tulisnya BATEEQ gitu. Nah jadi disitulah saya, kita pakai ini aja gitu, jadi batik. Dengan harapan bahwa orang bule pun kalau ngelihat batik tuh nggak jadi Batak atau Batek gitu ya, tapi bisa langsung melafalkan nama batik gitu. Nah jadi kenapa saya memilih nama batik is because it's a batik with a tweak. Artinya saya mau bukan merevisi tapi meredefine what is batik for me. Terus tadi ada juga pertanyaan tuh, kenapa sih saya memilih batik yang modern gitu? Kenapa saya memilih batik manufaktur gitu ya, maksudnya printing gitu? Kenapa nggak balik tuh yang klasik gitu? Karena ya seperti yang tadi saya bilang bahwa kami berasal dari induk perusahaannya adalah Danlius Group, di mana itu suatu perusahaan manufaktur. Dan sekali lagi saya percaya seperti kita, kalau bagi yang sudah sering berkecimpung di art ya, di art itu ada Renaissance art, ada klasik, ada contemporary. Mungkin orang-orang pada zamannya mengkritik gitu ya, masing-masing era. Tapi ketika kita yang sudah di zaman modern ini melihat all those art moments atau periode orang-orang yang membuat artnya di dalam hidup zaman hidupnya mereka masing-masing, sebenarnya kita bisa apresiasi perbedaan-perbedaan di mana masa-masa orang itu hidup, walaupun artnya itu terwujud dalam sesuatu yang berbeda. Nah saya pengennya menganggap seperti itu gitu, di mana saya tidak hanya karena saya tidak terlalu suka batik seperti itu bukan berarti batik yang tulis itu salah, enggak gitu. Tapi saya mengapresiasi batik itu sebagai suatu warisan yang zaman dulu dari dulu nenek moyang kita, bahkan dari kakek saya udah usaha batik. Tapi ya bukan berarti saya tidak bisa berkreasi, saya membuat interpretasi batik di zaman saya sendiri, bagaimana saya menerjemahkan warisan leluhur saya di zaman yang saya hidupi sekarang gitu ya. Jadi saya mengapresiasi sekali banyak banyak pengrajin-pengrajin yang memang atau desainer-desainer yang back to the original gitu ya, yang kembali mencari kain-kain yang kain batik tulis atau kayak ATBM ya. Dan saya sama sekali bukan berarti itu salah, enggak. It's good. Dan saya memotivasi bagi semua desainer ataupun pengrajin, lakukanlah apapun yang menurut Anda itu membuat Anda maju gitu ya, yang membuat Anda passionate about gitu. Nah memang untuk kasus saya tidak terlalu suka dengan hal-hal yang terlalu mungkin antik gitu ya. I really like more minimalist gitu sebenarnya. Dan itu adalah challenge saya dengan desainer-desainer saya, bagaimana membuat batik itu wearable, bisa dipakai ala kayak polos seperti yang saya pakai ini, sebenarnya kawung, tapi kalau dari jauh kelihatan full putih gitu ya. This is the type of batik yang saya suka gitu. Jadi memang itu, jadi saya bukan melihat bahwa saya tidak mau melihat batik modern yang saya buat itu seolah-olah versus atau clashes atau berlawanan dengan batik-batik yang dulu, tapi sebenarnya kita saling melengkapi. Itu hanya different interpretation, terjemahan yang berbeda dari masa-masa yang kita hidupin. Itu aja sih gitu. Jadi
bagi anak muda mungkin yang nggak terlalu suka sama batik yang antik atau batik mungkin yang apa ya tulis ya. Now I think nggak cuma batik ya, banyak brand-brand yang lain juga menawarkan more modern interpretation of batik gitu. Jadi apa bahkan brand yang bukan batik pun membuat their version of batik. Saya juga tahu ada brand internasional juga yang menginterpretasikan kayak ala-ala gitu ya, ala-ala batik gitu. And it's okay, you know. And I think apa everybody semua itu mempunyai hak untuk apa ya mempunyai interpretasinya sendiri gitu. Jadi mari kita jangan jadi pengkritik, marilah kita berkreasi gitu. Kalau ada yang nggak suka yang modern, it's okay, bisa membuat sesuatu yang apa ya yang balik to antik atau balik original. Ada yang nggak suka batik, sukanya adalah apa lebih kayak ATBM gitu ya. Jadi monggo ya, I don't mind. Jadi I think bagaimana kita apa ya? I think kita sebagai generasi muda nggak usah fokus pada mengkritik bagaimana desainer menginterpretasikan itu, tapi marilah kita saling melengkapi aja. Mari kita nggak usah membuat seluruh dunia ini menjadi yang uniform gitu seragam, tapi kita create unity gitu, kesatuan gitu. Kita bisa beda-beda ya kan, unity in diversity, kita bisa beda-beda tapi kita satu Indonesia. So I think itu lebih apa ya, saya lebih suka seperti itu gitu. Terus ada pertanyaan apa yang membuat batik beda gitu ya. Jadi memang mungkin kalau bagi yang kerja di batik sudah tahu ini ada kita ada namanya Pancasila Batik. Mungkin atau klien-klien yang customer yang sudah jadi pelanggan kami juga sudah tahu. Jadi ada Pancasila Batik, yaitu kesatu bahwa batik itu motifnya original. Itu it means bahwa kebanyakan dari motif kami, jadi apapun yang di printing terutama itu original, benar-benar dibuat oleh desainer-desainer kami gitu ya. Jadi Anda tidak bisa menemukan di tempat lain kecuali mungkin itu misalnya tulis ya, jadi cap ataupun seperti batik tulis. Nah itu biasanya kami memang ambil dari pengrajin yang mungkin saja bisa ditemukan di luar. Tapi kalau itu kain-kain yang printing atau dianyam seperti yang itu kan seperti yang saya pakai ini, itu karena diproduksi oleh pabrik kami sendiri, jadi tidak bisa ditemukan di toko lain. Jadi in terms of anyaman maupun printing motif itu original punya batik, tidak bisa ditemukan di toko lain. Yang kedua adalah karena kami sudah terbiasa dengan membuat baju untuk ekspor, jadi semua bahan dan baju kami itu dites. Jadi harapannya ya kan baju kami itu anti susut, anti kerut, dan anti luntur gitu. Jadi pernah nggak bajunya kelunturan? Pernah. Jadi itu bukan berarti kami 100% sempurna, dan kalau apabila Anda salah satu dari customer kami yang pernah kena itu, saya minta maaf, tapi jarang sekali itu terjadi. Dan kadang-kadang itu justru dari kain seperti furing di dalamnya gitu ya. Dan sejak ada beberapa peristiwa itu kami sekarang mengetes semua, bahkan dari benang, dari furing, dari kain, semua kami tes supaya tidak misalnya susut pun dalam kadar yang memang diterima di standar internasional gitu ya. Jadi anti susut, anti kerut. Jadi setiap bahan dari batik itu kami proses demikian rupa supaya itu tidak gampang susut gitu, tidak gampang kerut gitu. Jadi kalau digosok itu tidak usah sampai ditekan-tekan gitu ya, dengan dengan light gitu aja itu sudah bisa licin gitu. Nah itu. Terus yang ketiga adalah free ongkir, kecuali kemarin masker, semua barang kami itu adalah free ongkir dimanapun juga. Keempat adalah free alteration, ya kan. Jadi kalau Anda misalnya beli baju di batik, misalnya kita pagi yang namanya cewek ya, jadi pasti ada yang pinggangnya kebesaran atau kekecilan, atau pinggulnya mungkin kebesaran atau kekecilan, because everybody have different type of body gitu ya, nggak bisa sama semua, dan kami berusaha mengerti itu, maka kami mengadakan free first alteration, jadi bisa dipermak pertama kali gratis. Dan yang kelima adalah Anda bisa customize, jadi kami tahu
bahwa ada di daerah-daerah contohnya ya yang ingin semua tertutup seperti itu. Nah, memang di toko-toko kami jarang sekali ada baju yang sampai benar-benar tertutup. Tapi memang ada daerah-daerah atau beberapa customer kami yang pengen customize gitu, atau pengen misalnya kami hanya punya rok pendek, pengennya roknya panjang gitu. Kita punya 3/4, maunya 7/8. Nah, itu kami memberikan opsi kepada customer-customer kami untuk bisa customize selama bahan masih ada gitu. Jadi ini Pancasila batik yang memang saya brainwash seluruh batik untuk mengingat itu 5 yang membedakan kita dari toko batik lain. Karena di toko batik lain tidak ada kain batik mereka yang isi care per detik ini, hanya batik yang memberikan isi care. Itu yang tadi saya bilang anti kerut gitu. Hanya batik yang memastikan bahwa bahan-bahan kami ya kan itu adalah anti luntur dan anti susut. Ya, dia memberikan garansi itu. Nah, jadi bahkan mulai tahun ini semua dari bahan baju printingan kami itu sudah BCI license. Itu berarti sudah bisa di-trace, which means itu sustainable. Nah, dan kami akan seterusnya berusaha seluruh bahan-bahan dari batik ini sustainable gitu. Jadi kami bisa track dari mana benang sampai kapas itu berasal. Jadi saya berharap bahwa brand kami ini tidak hanya melestarikan kebudayaan Indonesia, tapi benar-benar have the brand international quality gitu ya. Dan pengguna dari batik itu benar-benar merasakan nyaman, bukan kayak merasa terpaksa gitu ya. Oh, karena setiap hari Jumat saya kantor memaksa saya pakai batik, akhirnya ya udah deh mau nggak mau deh saya pakai batik. Enggak, saya pengen orang beli batik itu kayak ke toko-toko yang brand terkenal gitu. Oh, because this is ini anti kusut. Oh, ini bisa anti susut. I want our users atau our customers, our audience untuk merasa confident memakai brand Indonesia, dan produk-produk made in Indonesia, karena tahu bahwa kami memang care with our products gitu. Nah, apakah pernah salah? Pasti, dan saya minta maaf sekali lagi bagi customer-customer yang mungkin pas mendapatkan seperti itu. Give the feedback to us, complain to our customer service supaya kita bisa terus improve our quality gitu. Ya, jadi itu yang membedakan batik dari yang lain. Terus apa ambisi? Jadi ini ada minot ya. Apa ambisi terbesar Anda untuk kemajuan batik? Jadi memang mungkin dari beberapa tahun lalu memang batik terus berusaha untuk go international gitu. Jadi kita sudah berusaha melakukan fashion show. Kita udah pernah fashion show di London Fashion Week, di Tokyo Fashion Week, di Korea Fashion Code. Jadi di beberapa negara gitu. Dan per tahun ini juga kita mulai launch di Jepang gitu. Kita udah punya kantor di Osaka, tapi mungkin memang karena pandemi ini ya, kita memang harus memikirkan ulang bagaimana kita akan terus memasarkan produk batik di sana. Tapi memang we've been working with a consultant also, memikirkan bagaimana brand batik ini bisa go international. Ya, terus ada yang nanya, ini dengan pandemi corona nih gimana nih ya, saya agak nyerempet tentang pandemi corona ini. Memang Anda akan melihat beberapa toko batik mungkin akan kita tutup, ya kan? Kita sederhanakan, mungkin bukan sederhana ya, tapi mungkin yang satu kota mestinya ada 3 tempat, mungkin jadi cuma 1, mungkin ada di beberapa banyak di department stores gitu ya. Kita akan berusaha, saya nggak mau bilang meranggas ya, tapi come back to our original and to think what's the new normal gitu. Ya, jadi saya dan tim berusaha memikirkan bagaimana kita dapat membawa batik to the next level, tapi beradaptasi pada saat yang bersamaan, beradaptasi dengan tantangan yang ada gitu ya. Jadi terima kasih sekali pada sales kita yang selama ini udah fight for batik di seluruh kota. Kita ada di 20 kota kalau tidak salah, dan memang di kemarin waktu
PSBB berlangsung, ada beberapa, bahkan semua mungkin ya, semua toko-toko itu semua sekarang tutup, dan kami sedang terus berpikir bagaimana kita bisa melanjutkan usaha batik ini tetap grow, tetap maju, profitable, tapi satu sisi kita terus memikirkan kesehatan dari customer kami, juga menghormati aturan pemerintah yang sudah ada gitu. Jadi we will keep in touch, kita juga akan terus memberitahu dari pihak batik bagaimana langkah-langkah kami ke depannya gitu. Nah, terus tentang entrepreneurship, ada yang nanya, ini, Ibu kalau ditawarin jadi Menteri Pemberdayaan Perempuan, langkah besar apa yang Ibu lakukan untuk perempuan di Indonesia, terutama dalam kreatif, inovatif, mungkin dalam misalnya usaha gitu ya untuk UMKM. Ini dari Neng Titi 29. Wah, kalau saya jadi menteri, saya mungkin nggak berbakat jadi menteri. But anyway, kalau saya jadi Menteri Pemberdayaan Perempuan, saya akan melakukan banyak pelatihan, tidak hanya dalam pelatihan skill gitu, skill dalam arti menjahit atau pelatihan misalnya menganyam gitu. Karena sekarang sudah banyak sekali BLK atau pelatihan seperti itu, tapi sebenarnya banyak sekali pertanyaan dari ibu-ibu ini lebih mengenai bagaimana saya memanage waktu, bagaimana saya memanage stres, bagaimana saya memanage tension ya, misalnya permasalahan ada di keluarga, permasalahan saya dengan suami gitu ketika saya juga bekerja. Saya rasa hal-hal ini yang seolah-olah itu mungkin orang menganggap kita bisa dengan sendirinya, tapi banyak sekali wanita pada hari ini tuh seolah-olah harus memilih gitu. Selalu banyak pertanyaan juga di list ini, bagaimana saya bisa menjadi seseorang yang sukses di kerjaan, tapi saya juga bisa menjadi ibu atau istri yang sukses gitu. Nah, saya beruntung sekali saya dibesarkan di keluarga, baik ayah dan ibu saya, mereka tidak pernah menyuruh saya untuk memilih gitu. Saya berada di keluarga yang kalau kamu mau ya kamu bisa, kamu usaha gitu. Jadi bagi saya ingin supaya sukses di bisnis dan saya sukses sebagai istri dan ibu, ya saya mengusahakan. Itu berarti I need to be a better manager gitu ya. I need to be able to manage. Saya harus bisa manage dengan baik waktu. Siapa aja saya harus berkomunikasi dengan siapa, bekerja sama dengan siapa supaya semua pekerjaan itu menjadi beres gitu ya. Jadi nanti bagi audiens ini yang mungkin punya lebih banyak pertanyaan lebih detail mengenai menjadi ibu atau you know how to balance your time, Anita bisa DM saya di Michelle_Cokro_Saputro. Biasanya nanti saya langsung DM-an gitu ya. Jadi please feel free to DM me. Nanti juga saya juga sering ada follower saya yang nanya tentang bisnis mereka gitu. Jadi kalau saya lagi usaha pakaian anak dan ini sekarang diskonnya kok nggak jalan, you can always ask me. Hai Jess, itu teman saya, tolong jangan nanya aneh-aneh ya Ibu Jessica. Anyway, iya, jadi sekali lagi there are so many, I know there are so many challenges. Again, kalau saya mungkin jadi menteri, I will address those issues gitu, karena saya tahu banyak sekali ibu-ibu yang mempunyai banyak tantangan, lebih dari sekedar skillnya teknis gitu, tapi banyak sekali yang mengalami masalah in terms of management gitu. Ya terus jadi bagaimana cara Ibu Misha untuk tetap bisa menjaga keseimbangan antara proses kreativitas serta perhitungan bisnis dalam hal rugi laba. Jadi memang saya mempunyai tim desainer dan mempunyai tim production gitu. Jadi dan saya memotivasi mereka untuk berantem. Jadi dalam arti untuk berdiskusi bagaimana kita bisa, saya tidak suka kata balance itu dalam arti seolah-olah saya harus semuanya kanan dan kiri, but I love to integrate gitu. Bagaimana kita mengintegrasikan
secara harga yang affordable bagi customer, tapi bagaimana customer bisa mendapatkan lebih dari yang mereka bayar, tapi dan kita desainer itu juga bisa memberikan mengejawantahkan, mewujudkan kreasi yang enggak mediocre ya, enggak biasa ya, tetap rasa kreasinya tetap muncul gitu. Jadi pasti ini banyak pertentangan sekali antara estetika dengan cost, tapi ya itu saya tantang, kalau kamu mau membuat sesuatu yang artistik tapi semua orang nggak bisa bayar, ya pada akhirnya artmu percuma kecuali kamu mau taruh di museum. Tapi satu lagi ya saya bilang sama orang production saya, kalau kamu cuma mau memproduksi sebanyak-banyaknya tapi produknya sama dengan apa yang di market, ya customer juga nggak akan interest kan gitu. Jadi it's our challenge, our team challenge, bagaimana kita mencari satu titik yang sama gitu ya, titik common ground gitu ya. Jadi selalu itu challenge kita, dan bisa tanya tim batik. Kalau ada saya, we love to debate, we love to discuss. Again, ketika saya mencari orang-orang saya tidak mencari keseragaman, tapi saya mencari unity gitu. Dan saya sangat I think I'm very interested to listen to different perspective in terms of bagaimana mereka meng-create something different, something sustainable, terutama untuk batik. Fokus dari batik dan seluruh Danliris Group adalah sustainability untuk years to come. Jadi how can we make something sustainable, something fresh, tapi dari harga juga affordable bagi customer gitu. Jadi ya ini yang kami selalu usahakan dan perjuangkan gitu. Nah, terus adakah inspirasi atau suatu alasan menjadi dorongan kuat sehingga perusahaan brand batik dapat berdiri? Sebenarnya sih saya didorong ibu saya, karena I'm a factory girl, I'm not really into sosialita gitu. Saya suka tinggal di factory gitu. Jadi tapi ibu saya selalu men-challenge saya untuk berkreasi, untuk go out there and then propose something new to the market. Jangan takut gagal gitu ya. Jangan takut bahwa yang jual batik udah banyak gitu, so what gitu ya kan, create your own, create your unique clothes ya kan, bahkan create something for the younger people, dia bilang. Dan memang 50% orang Indonesia di bawah 30-an tahun. Jadi memang itu challenge kita, brand-brand yang baru, yang lokal, yang baru, yang desainernya anak muda, is our challenge untuk bisa memberikan yang terbaik bagi customer muda kita. Dan I'm very proud, saya sangat bangga bahwa mungkin 75% dari customer batik itu di bawah 40, 50% di bawah 30 ke bawah. Jadi memang market dari batik itu very young, dan saya berharap banyak anak muda bangga pakai batik, karena batik memang adalah warisan dari leluhur kita ya, nenek moyang. Tapi it doesn't mean we have to look old or we have to look boring ya kan. We can still be fresh, and then kita bisa look cool and awesome and fabulous gitu kan, but still have our Indonesian culture, be proud to be Indonesian. Jadi nggak boleh menyerah ya, jangan terserah, oke? Kita bisa gitu ya. So I encourage, mungkin ada desainer yang hari ini juga ngelihat dari live ini, just be creative, ekspresikan ya your passion, your creativity. Indonesian need more and more gitu. Terus ada yang nanya, apakah saya membuat sendiri atau gambar sendiri baju-baju motif atau dari batik? Enggak jawabannya, karena saya pasti nggak punya waktu. Jadi mungkin yang belum tahu bahwa batik is not my only business, bukan bisnis saya satu-satunya. So sekarang saya memanage mungkin ada 6-7 PT lainnya gitu. Jadi batik hanyalah salah satu dari usaha saya. Jadi saya ada tim desainer yang membantu saya. Di batik sekarang juga ada head designer Mas Ari Saputra. Kita juga ada motif designer, dan di Solo motif-motif designer kami juga selalu memikirkan tidak hanya motif yang keren gitu, tapi itu masih mereka menggali maknanya,
menggali sejarahnya, dan saya harap orang muda pun pada akhirnya belajar sejarah tentang kultur Indonesia dari motif-motif yang modern kami gitu. Nah tadi ada yang nanya bagaimana dengan baju hijab. Jadi sekali lagi kalau memang Anda pas ke toko batik dan tidak melihat adanya baju hijab, Anda bisa customize. Yang kedua adalah baju kami bisa di mix and match supaya bisa Anda membuat your own style gitu. Jadi kami ada baju panjang contohnya yang bisa Anda padu padankan gitu ya, dengan outer, dengan legging, dengan jeans, dengan apa gitu. Jadi baju-baju kami sudah didesain untuk bisa multifunction gitu. Ya apalagi our best seller itu adalah cape, mungkin yang pecinta our batik yang selalu sold out itu adalah our cape. Nah jadi cape itu bisa dipakai dengan dalaman apa aja. Jadi ya hopefully you can be creative juga ketika pakai batik gitu. Wah terima kasih. Jadi terima kasih sekali pada customer batik yang juga online. Hai semua. Share dong Bu, bagaimana caranya kita bangkit dalam kondisi yang terpuruk. Ditambah ada beberapa faktor yang tidak mendukung kita, dan mungkin ada beberapa orang sekeliling kita pun malah meremehkan kita. Ya jadi saya selalu melihat bahwa dunia ini memang tidak fair. Jadi kita nggak bisa mengharapkan semua orang mensupport kita. Bahkan ketika saya mulai batik pun banyak sekali orang mencerca saya gitu. Itu bukan batik gitu ya kan. Batik itu seperti ini gitu. Ketika kemarin ada begitu awal-awalnya di corona itu, brand saya dan Liris maupun dari batik salah satu yang awal sekali introduce cloth mask. Dan ketika itu WHO masih belum menganjurkan, bilangnya nggak perlu pakai masker. Dari pemerintah juga bilang nggak usah pakai masker. Itu pertama kali salah satu brand yang awal sekali introduce cloth mask. Dan itu ada beberapa orang juga menentang saya, kayak ya maksudnya mempertanyakan, oh itu not useful dan apa. Tapi ketika itu ya bagi saya cuman memikirkan seperti ini. Banyak teman-teman saya terutama yang nakes, ya kan, baik suster, dokter, mereka yang sampai nangis-nangis ke saya bagaimana mereka tidak bisa mendapatkan surgical mask. Bahwa rumah sakit mereka sudah kehabisan, ya kan, surgical mask itu sampai suruh cari sendiri. Nah, ketika itu saya hanya memikirkan, oh, apa sih yang saya bisa buat? Ya, saya nggak memikirkan yang aneh-aneh gitu ya. Apa sih yang saya bisa lakukan gitu? Jadi yang pertama ya bagi saya, the easiest atau yang paling cepat juga adalah membuat cloth mask, tapi memang bukan sebenarnya untuk tenaga medis gitu ya, tapi memang untuk orang-orang yang sehat gitu. Ya jadi dan memang di awalnya itu karena sedemikian hebohnya, ya kan, kita juga sampai mungkin ada juga customer batik di sini yang sempat komplain gitu, kenapa sih kok nggak bisa milih motifnya, contohnya gitu, aku pas dapat motif atau warna yang nggak aku suka gitu. Jadi karena memang ketika itu kami berusaha dalam keadaan dimana orang itu benar-benar panik mencari masker gitu. Jadi waktu itu ya udah apa aja yang ada keluarin semua dari gudang, sisa-sisa fabric, ada juga yang lihat dari toko gitu, lihat dari foto, maksudnya lihat dari foto kok itu ada roll-rollan gitu ya, apakah itu baru? Enggak. Jadi misalnya kita dapat 10 roll roll kain batik gitu ya. Nah, mungkin ketika sudah digelar yang dipotong sisa setengah roll seperti itu. Jadi ya udah setengah roll ini kita ambil, jadi masih seolah-olah bentuknya masih roll. Ada juga dari kain perca yang udah kepotong gitu. Jadi kami ambil semua apa yang ada. Jadi ketika itu mode-nya itu bukan dalam arti mode fashion, you can choose your motif itu, tapi benar-benar emergency karena banyak sekali orang yang membutuhkan masker. Saya waktu itu masih
ke Solo setiap minggu dan saya melihat banyak orang sehat pakai surgical mask, yang batuk nggak pakai masker, yang orang sehat malah pakai masker surgical mask, Paleh pakai, ada yang pakai N95, it was just horrible gitu. Jadi itu yang memotivasi saya waktu itu. Ada yang juga yang nanya gitu ya, kenapa membuat masker kain gitu, karena itu gitu, karena banyak sekali ketika itu teman-teman saya yang nakes juga sampai menangis, sampai maksudnya ketakutan ya, mereka mempertaruhkan nyawanya itu setiap hari gitu. Ya, jadi sekali lagi saya minta maaf kepada customer yang mungkin belum bisa mendapatkan apa yang mereka mau gitu ya. Tapi kami akan usahakan supaya ke depannya ini, karena pasti ya sekarang sudah banyak sekali kain masker di mana-mana. Ke depannya pasti kami akan siapkan sesuai Anda bisa memilih motif gitu. Jadi ini sekaligus permintaan maaf saya ya kan, bahwa kemarin kenapa nggak bisa ya, karena dalam keadaan emergency gitu. Jadi ada yang banyak, bisa nggak pakai logo, bisa nggak itu customize seperti ini itu. Waktu itu kami menjawabnya tidak bisa, karena memang banyak sekali permintaannya. Saya tidak tahu dengan brand lain, tapi untuk batik sendiri per detik ini sudah 700.000 masker yang kami sudah jual ya. Jadi waktu itu tuh bisa sehari langsung 100.000 dalam sehari gitu permintaannya. Jadi it was chaotic dan tidak mungkin tim saya itu bisa melayani banyaknya permintaan dengan pernik-perniknya gitu ya ketika itu gitu. Tapi kami terus berusaha, ini saya dengan tim baru berusaha memikirkan bagaimana kami bisa membuat masker ini supaya customer bisa memilih gitu. Ya, jadi bagaimana mempertahankan sebuah perusahaan, terutama perusahaan Anda agar tetap eksis, tetap berdiri dan menjadi perusahaan yang sehat. Menurut saya resepnya cuma satu, selalu try your hardest, try your best gitu. Jadi jangan pernah menyerah, jangan pernah give up, terus berdoa juga, ora et labora. Gimana pun sekuat-kuatnya kita, tidak mungkin kita bisa mengalahkan kreator kita gitu. Kita bisa berkreasi, tapi sumber dari kreasi kita adalah kreator kita, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Jadi dari saya sendiri selalu berusaha melibatkan tim-tim saya, berdiskusi, karena satu kepala banyak kepala lebih baik dari satu kepala. Jadi selalu saya berdiskusi dengan tim saya, hey, kita ada masalah ini, how can we find the best solution for this situation gitu. Ya, dan saya bersyukur sekali kalau ada tim saya yang online hari ini. Hi everybody, tim Danliris, tim Batik, thank you for working so hard. Mungkin banyak belum tahu kayak Danliris gitu, kita merubah gudang kita menjadi satu factory full APD sekarang. Jadi so many things that we've done in the past 1 month gitu ya. Jadi I'm just so proud of my team, semua tim customer service Batik yang melayani permintaan masker 700.000 lebih banyaknya, bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 2 pagi tanpa lelah. Terima kasih gitu. Dan untuk customer yang masih ada komplain, please contact our CS. Kami akan berusaha terus memperbaiki layanan kami. Kalau ada masalah, please DM me. I will try my best untuk satisfy you guys gitu. Nah, jadi sebagai CEO muda, apa impian terbesar Kak Michelle yang belum tercapai? Ya, I want Batik untuk go global. Mungkin bisa disamakan dengan brand-brand terkenal di luar, tapi yang pasti juga harus profitable agar profitnya juga bisa menjadi berkah bagi banyak orang di Indonesia. Gitu. Terus go to the mom part, mengelola perusahaan dengan ribuan karyawan sekaligus menjadi ibu dari 3 anak. Pernah nggak merasa stres? Pernah, sering. Dan bagaimana cara ibu menurunkan stres dan cemas agar tetap semangat? Ya, jadi bagi saya kesatu penting sekali untuk selalu kembali ke yang atas, go back to your creator, agama apapun Anda, but for me, go back to my God is the most important thing.
juga I'm also surrounded, saya dikelilingi dengan teman-teman saya yang selalu mendukung gitu, tidak takut untuk berbeda pendapat dengan saya, tim juga, and of course my family, keluarga saya, suami saya, come. Ini ada suami saya di sini. Suami saya malu. Sini nih. Jadi ada suami saya juga yang selalu support saya, my Mr. Bojo. Jadi dia nggak pernah mematahkan sayap saya. Jadi dia nggak pernah bilang, Michelle nggak boleh ini itu hanya karena saya wanita. Jadi I'm really grateful for him. Makanya yang masih jomblo, find your best partner. Gitu. Jadi saya sangat bersyukur mempunyai partner yang saya bisa diskusi so many things ya. We can discuss about our spiritual, maksudnya keyakinan kita. Saya bisa berdiskusi soal bisnis, tentang anak-anak. We can partner gitu. Ada hal-hal kayak matematika, or fisika, or biologi yang saya nggak mungkin bisa ngajarin anak-anak. Itu suami saya ada guru les. I'm just managing gitu. Ketika saya nggak bisa available, how can other people be there for my kids? Saya juga terus menanamkan dengan anak-anak saya untuk menjadi bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri gitu. Karena zaman kita yang mungkin yang udah tua-tua nih kayak saya, dulu juga kita nggak diapa-apain sama orang tua kita kan. Suruh belajar sendiri gitu. Jadi kenapa sekarang anak-anak kita harus kita babysit gitu kan, itu juga nggak benar gitu. Jadi sangat penting bagi saya juga menanamkan kepada anak-anak saya untuk be respectful to themselves, to others, and to God gitu. Jadi itu really our foundation. Jadi tanpa all these people around me, I'm nothing gitu. Ya jadi bagaimana caranya menemukan passion kita saat berbisnis di usia muda yang labil emosinya. Jadi saran saya adalah bekerjalah di perusahaan yang lain dulu sebelum creating your own. Jadi mempunyai banyak pengalaman, jangan malu untuk bekerja sesuatu yang seolah-olah remeh gitu. Jadi saya dari SMA saya udah bekerja. Karena saya di asrama waktu SMA, saya udah bekerja jadi tukang pel, tukang cuci piring gitu. Saya bekerja di alumni office, jadi kantor untuk alumni. Saya nempelin perangko. Jadi tapi ada hal-hal pada akhirnya yang membuat Anda nanti pasti ada ide baru, terinspirasi gitu. Jadi waktu universitas gitu, saya kerja di restoran Indonesia. Waktu itu saya sekolah di Paris dan saya bekerja di Indonesia. Jadi saya tahu nih ala-ala restoran Padang tuh taruh piring di mana-mana gitu, jalan naik turun tangga dan maksudnya bekerja pas weekend aja gitu ya, dari jam 7 malam sampai 1 pagi gitu. So I understand ketika itu, jadi saya tuh ngerti gitu rasanya jadi bawahan ya, rasanya capeknya gitu, jadi orang yang paling bawah. Capeknya harus kerja dari jam 7 sampai jam 1 pagi. Takutnya kalau pulang-pulang malam gitu ya, saya sempat dikuntit orang gitu ya sampai ke depan apartemen saya. So I understand a lot of challenges yang pekerja-pekerja saya hadapi. Jadi itu memudahkan saya ketika saya menjadi CEO sekarang. Apapun bisnisnya, it made me understand apa sih kira-kira, mungkin nggak bisa sama persis tapi plus minus ya, apa sih yang karyawan saya hadapi gitu ya, challengesnya mereka ketika mereka marketing, ketika mereka produksi, ketika mereka nyiapkan segala sesuatu, apa sih challenges mereka gitu. Jadi bagi saya, kalau Anda belum tahu passion Anda, don't worry gitu, we can create our passion gitu. Jadi kadang-kadang ada anak-anak muda, saya nggak tahu passion saya gitu, saya nggak tahu what to do gitu. Don't worry gitu loh. Karena apa? Contoh, saya bisa nyanyi. Apakah berarti saya memang hanya dilahirkan untuk menyanyi? Belum tentu gitu. Karena menurut research yang saya tahu ya gitu, bahwa even Einstein only used his 40% of his brain, maybe ya gitu ya, saya dengarnya kayak gitu. Nah apalagi kita yang orang-orang awam bagi saya gitu. Jadi saya selalu bilang sama orang yang saya temuin,
mari kita tidak mengkotakkan Tuhan. Tuhan menciptakan otak kita ini luar biasa, kita bisa punya 2 tangan, 2 kaki gitu. Bahkan bagi mereka yang disability, saya melihat banyak sekali orang-orang disabilitas yang mempunyai talenta luar biasa gitu. Jadi jangan pernah menyerah, lakukan apa yang Anda bisa lakukan dulu. Saya yakin orang yang setia pada hal yang kecil pasti Tuhan bukakan banyak jalan gitu. Ya pasti Tuhan juga akan percayakan banyak hal besar kemudian di kemudian hari gitu. Jadi saya memulai ketika di Danliris pun saya memulai hanya di garment saja. Ya udah, saya melakukan hal-hal yang diberi tanggung jawab saya dari kecil, saya lakukan. Saya tidak langsung minta, oh I want to be the CEO, I want to be the head, no gitu. Jadi saya melakukan hal yang kecil di awal. Dan ketika saya melakukan dengan baik, ketika saya bisa berkomunikasi dengan baik, ketika saya bisa memanage dengan baik, otomatis tanggung jawab yang lebih besar itu menyusul gitu. Jadi jangan gengsi, jangan malu gitu, mau naik kendaraan umum jangan malu, naik bus, naik apa jangan malu, kerjanya cuman remeh, cuman cuman sapu-sapu jangan malu. Kalau Anda cuman kerja di McDonald contohnya atau any restaurant jangan malu gitu. Anda bisa jadi owner of KFC, Anda bisa you can do a lot of things in the future gitu. Jadi again jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah. Saya tahu banyak beberapa brand batik yang terkenal sekarang awalnya bekerja di brand batik yang terkenal di sebelumnya gitu. Karena mereka bisa berkreasi, mereka punya kemampuan, ya, mempunyai pengalaman, akhirnya mereka bisa create their own batik brand gitu. Dan saya salut banget I know some of the owners of another batik brand ya, and they're very inspirational gitu. Ya jadi ego dibuang jauh-jauh, selama halal, selama kita melakukan yang benar, jangan pernah malu dan even itu bukan passion Anda, setia gitu. Menurut saya setialah pada hal-hal yang Anda lakukan, maupun seolah-olah itu remeh gitu. Asalkan itu halal, saya yakin Tuhan pasti memberikan Anda tanggung jawab yang lebih besar. Oke? Gitu. Next ya. Bisnis apa lagi yang akan Ibu Michelle kembangkan untuk ke depannya? Secret. Nanti saya akan kasih tahu ya. Soon. Bagaimana cara Ibu Michelle tetap menjalani bisnis di tengah pandemi COVID. Jadi memang kita harus terus, saya selalu updated with a lot of news, juga tentang perkembangan retail gitu ya. Jadi di awal-awal saya melihat waktu itu di bulan Maret atau April saya sebenarnya udah melihat ada beberapa company gitu mulai kayak toko harus ditutup kayak di Cina gitu ya, semua toko ditutup. Jadi waktu itu saya mikir, wah ini pasti ada masalah dengan buyer saya gitu di garment. Jadi kita bisa apa sih gitu ya. Jadi terus saya juga tektokan sama orang-orang di asosiasi tekstil saya, is there any problem atau is there anything that we can do gitu ya. Jadi dan di awal-awal memang satu hal yang kami diskusikan adalah pembuatan masker kain gitu. Oleh sebab itu Danliris sekali lagi dan termasuk batik salah satu pionir ya dari cloth mask itu gitu. Makanya itu di total kita udah memproduksi kira-kira mungkin hampir 6 juta masker per detik ini. Nah, tapi of course sekarang sudah banyak masker kain, what next gitu ya kan. Jadi ketika kita sudah melakukan masker kain, saya melihat sebenarnya APD ini masih sangat dibutuhkan. Karena walaupun sekarang pun masih berjalan terus kan, coronanya belum tidak menunjukkan adanya penurunan, belum ya untuk Indonesia dan beberapa negara kayak Amerika, Brasil, negara-negara yang cukup besar ini belum selesai. Jadi pasti mereka sangat membutuhkan APD ini. Dan jadi walaupun sekarang memang belum bisa diekspor, tapi saya yakin soon mereka dari Indonesia sudah bisa ekspor. Nah, oleh sebab itu kami sekarang sedang untuk Danliris bagaimana kami bisa membuat APD itu. Kalau batik bagaimana, still in discussion bagaimana kita bisa terus membuat membuat batik ini still relevant, karena kan dengan adanya work from home, terus misalnya sekarang mungkin ketika kita kembali kerja mungkin nggak bisa full gitu ya. Jadi tiap Jumat pakai batik itu rasanya akan mungkin
masih lama kembali lagi gitu. Jadi kita lagi memikirkan bagaimana menggalang dukungan gitu ya supaya orang tetap cinta pakai batik gitu. Jadi stay tune for our development, maksudnya bagaimana batik berevolusi, beradaptasi melewati dari ini. Gitu. Terus ini mungkin pertanyaan-pertanyaan terakhir ya. Dari mana datangnya inspirasi yang bisa Kakak tuang ke sebuah menjadi barang yang sangat Dari mana datangnya inspirasi yang bisa Kakak tuang ke sebuah kain menjadi barang yang sangat bernilai? I think if you put your heart and soul, saya yakin all my designers melakukan banyak research, mereka belajar menggali kultur Indonesia, bagaimana membuat baju yang tidak hanya enak dipakai nyaman, tapi juga penuh makna. Ya, saya rasa itu our customer can feel the touch of value-nya gitu ya. Jadi memang kita berusaha untuk semua desainer-desainer, saya selalu mengutamakan agar mereka really pay attention to the history gitu loh. Walaupun kita membuat itu kayak modern gitu ya, seolah-olah is very modern, tapi kita jangan pernah lupa asal usul dari sejarah motif itu sendiri, ceritanya apa, dipakai siapa, dan saya harapkan dari pelanggan batik juga bisa mendapatkan message itu gitu. Jadi ini ada pertanyaan nih dari Aldi, mungkin motivasi untuk kaum disabilitas terus maju, kami juga sudah dan Liris Group sudah beberapa kali ya berpartner dengan kaum disabilitas untuk menganyam maupun untuk dalam hal produksi kami, dan kami sangat terbantu sekali. And ada memang hal-hal yang memang mereka terbatas, tapi banyak juga hal-hal yang Anda para disability bisa kerjakan, dan I really appreciate and terus jangan pernah menyerah, Anda pasti bisa, ya kan. Anggap saja hambatan atau rintangan itu sebagai suatu pecutan untuk lebih maju lagi. Saya melihat masalah-masalah yang saya hadapi sebenarnya bukan untuk mengubur saya gitu, tapi untuk membuat saya untuk berkembang gitu. So if there are 100 problems that you face right now, don't worry, there are 1,000 doors you can open gitu. Jadi jangan pernah Anda merasa, oh saya banyak masalah, berarti saya mendingan mati aja, jangan. Ya, jadi lihat hambatan-hambatan itu untuk nge-push Anda untuk naik, bukan untuk mengubur Anda. Gitu. Terus suka duka menjadi CEO batik, banyak, banyak sekali. Ya jadi satu dicerca, kenapa kok membuat batiknya modern banget gitu. Mungkin kalau dilihat dari seluruh brand batik yang ada di pasar, kita yang paling aneh sekali, paling nggak jelas mungkin ya, atau maksudnya paling mungkin tidak sesuai dengan apa yang Anda sering lihat di toko, but it's us, we do our own thing, we're unique, and I want us to be proud gitu ya untuk memakainya, and you can feel the freshness of our collection. Tapi ya itu, that's sukanya, tapi dukanya juga banyak orang mempertanyakan, terus juga mencerca juga banyak, terus challenge-nya gitu juga. Retail in the past 2 years kita bisa melihat bahwa orang yang datang ke mall juga terus menurun. Jadi itu challenge saya, bagaimana membuat retail membuat brand batik itu terus maju di tengah banyak tantangan dari industri retail ini. Gitu. Apa kunci bisnis tetap bisa bertahan? Tadi saya udah jawab, jangan pernah menyerah. Kalau ada 100 pintu tertutup, kamu harus dobrak 1000 pintu lainnya, and pasti ada salah satu yang terbuka. Bagaimana menurut Ibu Michelle arah dunia mode ke depannya? Mode akan selalu ada, people are always fashionable, tapi
I think we will go more into sustainability mode. Kita lebih peduli sekarang tentang sampah yang kita buang, tentang limbah yang kita buang. Jadi saya rasa even Indonesia, the customers will be more lebih sensitif to sustainability. Dan memang dari Batik dan Liris untuk tahun ini kita fokus sekali untuk sustainability, memastikan bahwa baju-baju kami dilakukan dengan responsible gitu. Jadi the last 5 minutes mungkin ada pertanyaan langsung di screen, you can ask anything. Hai Dania. Ya jadi coba ya aku lihat memastikan tuh pertanyaannya udah ada. Ini apa Be? Kalau datangnya inspirasi collection, sebenarnya perpaduan dari research designer saya tentang upcoming trend, upcoming colors itu ada. Terus juga kita ngelihat dari tren-tren dari brand lainnya yang dunia gitu ya. Terus juga looking back to our culture, daerah mana, kultur mana yang kita bisa gali, terus kain sustainable apa yang kita bisa lakukan, jadi kain-kain sisa apa yang kita bisa reuse. Now we're really focusing on that. Jadi inspirasi bisa again dari mana-mana, tapi itu yang menjadi step by step kita in our development gitu, collection development. Terus apa lagi ya? Apakah menurut Bu Michelle anak-anak muda masih memiliki kesempatan untuk memulai usaha? Definitely. Jadi memang pada saat pandemi seperti ini, saya rasa ratusan bahkan ribuan perusahaan akan tutup, ya kan? Tapi itu berarti ratusan dan ribuan kesempatan juga akan terbuka. Cuman memang challenge bagi kita untuk supaya bagaimana kita bisa melihatnya gitu, melihat opportunity dan peluang-peluang yang ada. Apakah terbuka untuk mendapatkan desain dari luar karyawan? Yes, ada. Nanti ya kapan kita update di Batik. Sebenarnya kita udah planning dari setahun lalu tapi belum terlaksanakan, but we will do that soon. Terima kasih. Kedepannya Batik Indonesia seperti apa? Makin beragam, makin banyak generasi muda yang akan menggali batik lebih banyak lagi, baik yang klasik maupun modern, contemporary, you name it. I hope that people just be creative and then terus menggerakkan roda perekonomian dan kreativitas Indonesia gitu. Udah gitu ya, I think that's it. Everybody, thank you so much for having me. Again, if you have any questions, kalau ada pertanyaan-pertanyaan lebih, you can DM me di Michelle_Cokrosaputra. I will try to answer more detail tentang spesifik masalah Anda gitu. Gimana tetap positive thinking? Kalau pas nggak positive thinking, just eat and then just rest, give yourself a break. Everybody needs a break, istirahatlah ya kan, but jangan berlarut-larut. Besoknya pick yourself up, olahraga, talk to your friends, talk to your families, have fun, dan itu menurut saya akan membantu Anda untuk still positive gitu. Okay guys, thank you so much, see ya.